Ada Tidak ada. pertanyaan untuk oke, teman. Oke, silakan waktu waktu dari silakan baca ya. Babel afwan. Nah, dari jawazim kita mulai dari jawaz mahdi ini kan. Non. Oke, silakan dari wal jawazim. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fi ad-daraini. Amin. Wal Amin. jawazimu thamaniyata asyara. Wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'ai wa la fin nahyi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyu wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haythuma wa kayfama wa idan fi sya'ri khassatan. Oke, teman. Terima kasih ya. Barakallahu fikun. Oke, silakan waktu oke, waktu Arum silahkan. Lagi baca ya. Sama Ustaz. Waktu Arum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawazimu thamaniyata asyara wa hiya lam wal ma wa alam wa allama wa lamu amri wa du'ai wa la fin nahyi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyu wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haitsuma wa kafama wa kaifama wa idan fi fi sya'rin khosatan. Teman, oke ya. Terima kasih ya. Barakallahu fikun. Oke, nah. Di hari ini kita mulai dengan beberapa amil yang memasuki film mudhari saja. Ini dikhususkan untuk film mudhari. Tidak boleh memasuki selain film mudhari. Tidak boleh dengan film madhi atau film amr. Jadi al-jawazim itu adalah apa itu beberapa hal yang menjazmkan kata kerja mudhari, Di sana ada dua bagian. Ada yang menjazmkan satu kata kerja, ada yang menjazmkan dua kata kerja. Oke. Kalau kita lihat kata musannif di sini, والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. Sampai di sana hanya menjazmkan satu kata kerja. Oke, kita lihat contohnya di sini. Oke, ajazim itu 18. Di antara 18 itu ada bagian yang menjazmkan saja satu kata kerja, yaitu lam, lam, lama, katanya alam, oke, alamma, lam al-amr, wa du'a, la fi nahyi,
wa doa. Oke, ini dari sini sampai sampai akhir ini, dari sini sampai akhirnya ini lam lamma lam al-amr wa doa, lam la fi nahyi wa doa. Oke, semuanya menjazmkan satu kata kerja saja. Oke, kita lihat kata yaktubu Muhammadun ad-darsa. Itu artinya apa? Muhammad sedang menulis ad-dars. Sedang menulis apa? Sedang menulis ad-dars. Tapi kalau kita mau menafikan kata ini, jumlah ini, bahwa dia tidak menulis dars. Oke, memasukinya atau kita masukkan lam ke jumlahnya, lam yaktub Muhammad ad-darsa. Itu artinya dia tidak. Itu artinya dia tidak menulis ad-dars. Dia tidak menulis darsi. Tapi ad-lam ini digunakan untuk menafikan kata kerjanya. Oke, digunakan untuk menafikan kata kerja di sini. Jadi lam itu mempunyai dua amal. Yang pertama maknanya. Karena kata ini yaktub itu menunjukkan ke yang sedang terjadi atau masa depan. Tapi dengan kemasuk lam itu menjadikan zamannya, waktunya ke masa lalu. Jadi kata lam yaktubu Muhammad ad-darsa maknanya dia tidak menulis ad-dars. Dia tidak menulis darsi. Ini lam ini menambahkan makna ke sini. Yang kedua menjazmkan akhir katanya. Oke, karena kayak itu kalau kita ma'irab kata lam ini, kita bicara ini harf nafi wa qalb. Harf nafi wa qalbin wa jazm. Harf nafi apa? Harf ini menafikan kata ini, kata ini. Yang kedua qalb itu dia mengganti makna kata kerja ini. Kata kerja itu mana apa? Mana yang sedang terjadi, akan terjadi. Dia menggantikan maknanya ke masa lampau. Oke. Yang ketiga itu tentang lafuznya, dari yaktubu menjadi yaktub. Dan kemarin itu ada yang saya harus menjelaskan sebelum ke sini, maafkan ya. Oke. Kalau kita lihat bukunya kemarin itu beliau bicara ini. Oke. فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم والأمر يعني مجزوم. Itu maknanya menurut penulis buku ini, fil amr juga mu'rab bukan mabni. Tapi yang sahih itu adalah fil amr mabniyun. Jadi itu tentang kemarin. Tapi sekarang ya kita lihat kata ini. Lam yaktub. Kalau kita ma'irab ini itu seperti yang kemarin, kita hanya mencari atau menyebutkan beberapa hal saja. Yang pertama, kita menyebutkan jenis kata kerja ini. Harf ini salah satu hurufnya sama ya. Ini harf nafi wa qalb wa jazm. Nafi kata kerjanya, yani itu tidak terjadi. Itu maknanya ini tidak terjadi. Wa qalb itu menggantikan maknanya ke masa lalu, dari masa depan ke masa lalu. Yang terakhir wajazmu, ini tentang lafzinya. Ini asalnya dhamma yaktubu, sekarang sudah dijazmkan dengan lam. Oke, akhirnya menjadi jazm. Jadi ini arfu qalb wa nafi wa jazm. Yaktub kita menyebutkan apa dulu? Jenis katanya. Oke, jenis katanya. Ini terlihat kan? Sebentar ya. Jenis katanya dulu. Oh, maafkan.
jenis katanya dulu. Setelah itu hukumnya, hukum atau lakob ya, hukum atau lakob. Oke, setelahnya penyebabnya, setelahnya tandanya. Oke, jadi kalau kita mau i'rab kata ini, lam yaktubu, lam i'rabnya begini, harf nafi wa qalbi wa jazmi mabni ala sukun la mahalla min al-i'rab. Oke, tapi kata kerja yang terletak setelahnya itu fi'il mudhari, itu jenis katanya fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari, fi'il mudhari. Oke, apa hukum fi'il mudhari di sini? Hukumnya majzum. Majzum dengan apa? Ini hukumnya majzum. Majzum dengan apa? Ini penyebabnya ya. Majzum bilam. Ini. Oke, ini sudah. Apa tanda jazmiyah? Majzum bilam wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmihi. Tanda ini. Wa alamat jazmi apa? Yang di atas akhir katanya. Itu sukun. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Oke, ini i'rab kata kerja mudhari yang terletak setelah huruf jarnya. Maafkan, setelah harf jazmiyah, maafkan. Setelah harf jazmi, karena ini harf jazmi. Oke, semua yang dari sini sampai akhirnya adalah huruf jazmi, huruf yang menjazmkan kata kerja mudhari. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jadi lam ini digunakan kalau itu tidak terjadi. Oke. Dan lama itu artinya belum terjadi, tapi bisa terjadi masa depan ya, tapi sampai sekarang belum terjadi. Lam artinya tidak terjadi, sedangkan lama artinya belum terjadi. Oke, ini tentang maknanya. Dan alam itu sebenarnya yang menjazmkan di sini adalah lam. Dan ini amzat ini adalah huruf istifham ya. Huruf istifham. Jadi yang menjazmkan di sana adalah lamma, bukan alam. Karena al-amzat ini adalah harf istifham dan amzat di sini juga adalah harf istifham. Jadi harf istifham tidak mempunyai kerja, tidak mempunyai amal ya. Oke, sebenarnya yang menjazmkan di sini adalah lam, bukan alam. Bukan alam tapi lam ya. Kita itu terlihat dari maknanya kalau contoh seperti ini. Kalau contoh seperti ini, sebentar. Kata uh, Oke, itu contoh untuk lam. Oke, contoh untuk lama, contoh untuk lama. Lama yadkhul Muhammadun al-fasla. Mungkin ada yang tanya, apakah Muhammad sudah masuk kelasnya? Apakah Muhammad sudah masuk kelasnya? Dan kamu menjawab, atau dia menjawab, atau seorang menjawab, lama yadkhul itu artinya sampai sekarang yang ini belum masuk. Artinya di sini belum ya. Artinya sampai sekarang dia belum datang, dia belum masuk ya. Tapi mungkin dia akan datang. Oke. Tapi kalau yang digunakan di sana adalah lam, itu artinya tidak. Artinya tidak. Oke, artinya tidak. Jadi tidak masuk
Itu beda dengan dengan belum masuk. Jadi lama maknanya belum. Ini lama yadkhul Muhammadun al-fasla. Ini Muhammad belum masuk. Muhammad belum masuk. Itu maknanya. Itu berbeda di antara lam dan lama. Oke, tapi tentang alam. Tapi kalau tambahan alam atau alamma, atau alam dulu ya. Kata alam seperti alam nasyrah. Alam nasyrah laka sadrak. Kita lihat perbedaan di antara keduanya ya, oke? Lam. Figur Al-Quran yani. Lam nasyrah. Oke, alam nasyrah. Bukan Quran, oke? Alam asyrah. Alam asyrah. Dars. Lam asyrah. شرح يشرح. ألم أشرح هذا الدرس الأمس. ألم أشرح هذا الدرس. Itu artinya bukanlah saya, oke, sudah telah menjelaskan dars ini. Bukanlah saya telah menjelaskan atau sudah menjelaskan dars ini. Oke. Tapi kalau ini artinya lam asyrah lam asyrah dars maknanya saya tidak menjelaskan. Saya tidak menjelaskan nama apa dars. Saya tidak menjelaskan dars. Jadi kemasukan amzat di sini menambahkan makna baru ke jumlah ini, tapi tentang lafzinya tidak berubah. Oke, lam asyrah hadza lam asyrah hadza ad-dars. Lam asyrah hadza ad-dars. Jadi kemasukan hamzah di sini hanya menambahkan maknanya, sedangkan tentang lafzinya tidak ada yang berubah. Jadi di sana kita tahu, kita tahu bahwa yang menjazmkan di sini adalah apa? Adalah lam, bukan alam. Oke, yang menjazmkan di sini adalah apa? Adalah lam, bukan alam. Ini tentang lamma, alam, alamma. Selain itu ada lamul amr, Tapi sebelum ke lamul amr itu apakah ada pertanyaan? Ukti Afif ada pertanyaan? Halo, Ukti Afifah, ada pertanyaan? Ukti Dewi, ada pertanyaan di sini? Yang ini lemah itu tidak terjadi sampai sekarang, belum atau tidak terjadi sampai sekarang. Kalau lam itu belum terjadi tapi akan terjadi. Itu lama, kalau lama akan terjadi, belum terjadi tapi akan terjadi. Sedangkan lam itu artinya tidak terjadi. Itu asal mana ya? Itu cara digunakannya dari awal ya. Oke. Lama artinya belum terjadi sampai sekarang, sedangkan lam itu artinya tidak terjadi. Tidak akan terjadi gitu, Ustaz. Kalau lam itu artinya tidak terjadi, itu tidak terjadi. Tapi bisa digunakan untuk yang tidak akan terjadi lagi ya. Oke. Itu asal maknanya. Maafkan, itu asal maknanya tidak terjadi. Sedangkan lama artinya belum terjadi. Yani sampai sekarang belum terjadi. Sedangkan lam itu artinya tidak terjadi. Dan mungkin kadang-kadang digunakan untuk makna lama juga. Seperti kalau sekarang saya tanya tentang Ukhti Fatimah. Ukhti Fatimah di mana? Katamu itu dia tidak datang hari ini. Atau dia tidak datang. Di sana saya mengerti apa? Dia tidak akan datang. Oke. Tapi kalau kamu bicara ini, apa itu? Lam ta'ti. Lam ta'ti itu artinya dia tidak datang. Akan datang atau tidak.
Oke, dianggap dia tidak akan datang. Itu artinya lam, tapi lama itu artinya belum sampai sekarang belum datang. Tapi mungkin dia akan datang. Oke, Ukti. Paham tuh Ustaz. Syukran. Oke, Ukti Fitra Amalia. Ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Ukti siapa ini? Tamam. Ukti Arum, ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Ukti Nur Aziza. Nur Azizia, Ustaz. Afwan. Azizia. Oh, Azizia. Oke. Ukti Nur Hidayah, ada pertanyaan di sini atau tidak? Tamam, Ukti. Ukti Nur Hidayah. Apaan tidak ada Ustaz? Oke, ada surah di sini. Ukti Hawa. Ukti Hawa, ada pertanyaan? Oke, sebelum saya kembali ke bukunya. Dan ada lagi, setelah itu ada lamul amr dan lamul doa. Lamul amr dan lamul doa. Ada lam yang digunakan al-amr itu oke. Al-amr dan doa dulu. Al-amr itu kalau perintahnya dari yang di atas ke bawah, ke yang di bawah. Oke, itu maknanya al-amr. Seperti ini ya. Kalau presiden bicara ini ke jangan keluar hari ini. Bagi warga bagi warganya itu amur, itu perintah dari mana? Dari presiden. Tapi kalau ada orang yang bicara ini ke presidennya, oke, dari bawah ke atas itu maknanya tolab atau doa, tolab atau doa. Itu nggak bisa karena kita sebagai warga itu kita tidak bisa memerintah apa itu presiden. Oke, tapi dia bisa itu. Jadi kalau dari atas ke bawah itu namanya al-amr. Tapi ini doa itu artinya dari bawah ke atas. Seperti sekarang ya, kalau kami minta dari Allah seperti ini, Allahumma taqabbal salatana. Taqabbal salatana itu wazannya amr ya. Taqabbal 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 salatana. Ini fil amr. Tapi maknanya doa. Kenapa? Karena dari yang ke bawah, dari bawah ke atas. Karena dari itu dari kita ke Allah SWT dan Allah itu di atas ya. Jadi itu namanya doa. Itu namanya doa. Karena itu tolak, karena kita tidak bisa memerintah Allah. Oke, jadi itu doa. Itu perbedaan di antara al-amr dan doa. Doa artinya dari atas ke bawah. Maafkan, al-amr dari atas ke bawah, sedangkan doa dari bawah ke atas. Oke, tapi kalau dari teman-teman ada tiga ya. Yang pertama al-amr, yang kedua doa, yang terakhir itu artinya al-iltimas. Iltimas itu artinya di antara teman-teman atau yang seumur ya. Mungkin dari dua teman itu seperti ya ini seperti itu mal dari temannya itu bukan amur. Maknanya bukan amur tetapi wazannya amur ya. Digunakan wazan amur tapi maknanya bukan amur karena itu di antara teman-temannya. Tapi kalau dari al-a'la ke atas, al-a'la ke bawah itu amur dan dari apa itu bawah ke atas itu doa dan di antara teman-teman atau yang seumur itu bukan amur atau doa sedangkan tetapi
iltimas, namanya iltimas. Jadi ada lam yang digunakan untuk amr dan lam yang digunakan untuk doa. Kalau seperti ini, mungkin kamu sebagai guru, mungkin dari guru ke ke muridnya seperti ini ya. Mungkin sekarang saya berbicara sama seorang namanya Muhammad. Ya Muhammad, qul li Zaidin. Qul li Zaidin. Ada lihat tub liyaktub ad-darsa. Liyaktub ad-darsa. Di sini ini lam doa, maafkan, ini lamul amr. Oke, karena itu apa? Itu dari guru ke muridnya. Jadi itu juga amr, karena itu dari yang a'la ke yang di bawahnya. Di a'la, di atas ke yang di bawahnya. Karena guru itu lebih apa itu tingkatnya lebih tinggi dari mana? Dari muridnya. Jadi lam di sini liyaktub ad-darsa. Itu perintahan untuk siapa? Untuk Zaid. Oke, untuk Zaid. Ya Muhammad, qul li Zaid liyaktub ad-darsa, liyaktubi, tapi di sini ya, liyaktub ad-darsa. Liyaktub ad-darsa. Ini yang maksud dengan lam al-amr. Oke, maksud dengan lam al-amr kalau dari ala ke bawah. Tapi kalau yang bicara ini adalah oke, contoh kedua untuk doa. Itu contoh yang pertama untuk al-amr. Liyansur Muhammadun Zaidan. Liyansur Muhammad Zaidan. Liyansur Muhammadun Zaidan. Liyansur Muhammad Zaidan. Jadi ini amur ya. Kalau sekarang dari yang di a'la itu ke yang di bawah itu amur. Lam ini maknanya lamul amur. Oke, liyansur Muhammadun Zaidan. Oke, maknanya apa ini? Hendaklah Muhammad menolong Zaid. Hendaklah Muhammad menolong Zaid. Jadi menolong Zaid ya. Jadi liyansur di sini namanya lamul amur karena itu perintah untuk orang ketiga. Perintah untuk orang ketiga. Sering digunakan untuk memerintah orang ketiga. Liyansur Muhammadun Zaidan. Ini maksudnya, ini yang maksud dengan lamul amur kalau dari yang di atas ke yang di bawah. Tapi kalau dari yang di bawah ke atas itu maknanya doa. Karena yang di bawah itu nggak bisa memerintah yang di atasnya. Jadi itu maknanya doa. Oke. Tapi kalau di antara teman-teman atau yang seumur itu maknanya iltimas yang di antara teman-teman atau yang seumur saja. Oke, setelah alamul amr wa doa itu adalah finnahyi. Nah, finnahyi itu seperti kata ini. Seperti kata ini. La tajlis. Itu artinya jangan duduk. Jangan duduk. Oke, la tajlis, jangan duduk. La tajlis, jangan duduk. Itu ini kalau dari sekali seperti ini ya. Kalau dari yang di atas ke bawah itu artinya la fin nahyi. Itu nahyi. Oke. Tapi kalau dari yang di bawah ke atas itu artinya tolak saja. Permintaan saja, itu doa saja.
itu permintaan saja. Oke, tapi doa itu seperti ini ya. Allahumma la tu'akhidna bima nasina, la tuhmilna man la tuhmilna ila hari ini. La tuhammilna ma la taqata lana bi. La tuhammilna pada al yang digunakan di sini. Oke, adalah kata nahi, tapi maknanya doa. Kenapa? Karena itu dari kita ke Allah. Dan dari yang bawah, ya dari yang di bawah itu ke yang di atas. Jadi itu makna di sini doa, bukan an-nahyi, karena kita tidak bisa menggunakan an-nahyi untuk Allah SWT. Oke, Allah SWT saja yang bisa melarangkan kita tentang itu. Tapi kita tidak bisa melakukan itu sama Allah SWT. Jadi setiap hal atau setiap kata perintah, atau kata nahi, melarangkan atau namanya apa? Itu kalau dari yang di bawah ke atas itu maknanya doa, karena itu permintaan. Tapi kalau dari yang di atas ke bawah itu artinya an-nahyu atau al-amr. Dan i'rabnya sama. Ini la nahi. Fil mudhari majzum billah nahi wa alamati jazmihi as-sukun. Alamati jazmihi as-sukun. I'rab semuanya sama. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Afwan Ustaz. Untuk lam tadi ada lam ta'lil sama lam juhud, pernah dengar juga. Itu gimana ya Ustaz perbedaannya? Itu yang ada lam ta'lil dan lam juhudi. Lam ta'lil artinya apa? Sabab ya. Lam digunakan untuk sabab ya. Seperti semuanya sudah. Jika liyata'allama sedangkan lam juhud itu harus didahului dengan makana, dengan nafi dan kaun ya, seperti makana Allah liyu'adzibahum antafihim. Ini yang pertama di sini menjelaskan kenapa saya datang. Itu Kak, saya datang kepada kamu untuk ini sabiyah ta'alilnya, untuk untuk pelajaran, atau untuk mempelajari dari kamu. Itu Kak, saya datang ke kamu untuk apa? Ini menjelaskannya, ini maknanya ta'lil, ini sebabnya. Sedangkan ini lam juhud ini selalu didahului dengan kata ini. Makana atau ma yakunu atau la yakunu, apapun yang menunjukkan ke nafi dan kan. Harus didahului dengan ini dulu, dengan jumlah ini dulu. Makana ma yakunu la yakunu sampai akhirnya. Setelahnya kita melihat lamul juhudi. Sedangkan yang tadi itu lamul amr, itu digunakan untuk perintah. Seperti ini. Ada kata perintah seperti seperti qumi, seperti ijlisi. Tapi kalau saya memerintah orang ketiga yang tidak ada di sini, saya menggunakan lam di sana seperti quli li Zaid liyaktub ad-darsa. Liyaktub di sana, lam di sana adalah lamul amr. Dan yaktub itu fil mudhari majzum bil lam al amr wa alamat jazmiyah sukun.
Jadi ini perbedaan di antaranya. Dan bisa jadi lam doa juga. Ini perbedaan di antara maafkan. Perbedaan di antara lam al-amr dan lam doa itu terkaitan dengan pembicaranya, atau perbedaan di enam terkaitan dengan pembicaranya. Kalau pembicara itu dari yang a'la, tingkatnya lebih tinggi dari yang ketika lebih tinggi, itu maknanya itu al-amr. Tapi kalau lebih rendah, itu maknanya itu doa. Oke. Tapi kalau yang seumur atau teman-teman, itu maknanya al-iltimas. Oke. Al-khulas di sini adalah apa? Ini lamu ta'lil menjelaskan sebab kedatangan saya di sini. Sedangkan lamu juhudi itu datang setelah makana, ma yakunu, la yakunu sampai akhirnya. Itu harus didahului dengan nafi. Oke, setelahnya terletak lam al-juhudi itu di sini. Oke, waktu. Sudah paham atau belum? Insya Allah Ustaz. Ini makan Allahu apa Ustaz bacaannya liu kurang nampak. Makan Allah liu Oh, jadi maafkan, ada yang harus jelaskan di sini lagi ya. Di sini kalau lam ta'lil itu Arabia begini ya. Arabia begini. Ini lam ta'lil. Ata'allama fi'l mudhari' mansub bi an mudmara jawazan. Mansub bi an mudmara jawazan wa alamat nasbihi al-fathatu al-zahirah. Oke. Karena setelah lam ta'lil itu, apakah saya menjelaskan ini gimana atau tidak? iya boleh Ustaz. Maafkan sebentar ya. Oke, nah. Jadi ini juga li'ata'allama, lam di sini namanya lam ta'lil. Lam menjelaskan sebab kedatangan saya ke kamu. Jadi ata'allama itu fil mudhari mansub bi an mudmara jawazan. An mudmara jawazan pada lam ta'lil. Wa alamat nasbihi al-fathatu al-zahirah. Oke, ini jawaz. Tapi sedangkan li yu'adziba itu ini lam juhudi. Oke, dan yu'adziba fil mudhari mansub bi an mudmara wujuban. Bi an mudmara wujuban ba'da lam juhudi. Wa alamat nasbihi al-fathatu al-zahirah. Karena kemarin enggak tahu kalau kita sudah mengambil 10 an-nawasibnya. Oke, al, lan, idzan, kai, lam juhudi hatta jawab bil wa au wa. Sudah kemarin atau tidak? Saya masih bingung sebenarnya. Kemarin kita sudah ambil nawasib kan semuanya. Nawasib sudah, tapi kayaknya sampai kai. Jadi hari ini kita harus mulai dari subhanallah. Kita harus mulai dari mana? Dari lam ta'lil. Oke, maafkan ya. Oke. Terima kasih, Ukhti. Kita kembali ke sana saja. Oke, saya menjelaskan ini dulu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan di sini? Lam ini sampai akhirnya nggak ada pertanyaan di sini. Kalau tidak ada, kita kembali ke nawasibnya. Oke. Oke. Nah, kita lihat buku di sini ya. Karena ada yang harus dijelaskan di sana kemarin. An-nawasib. Oke, fan-nawasibu asyaratun wa hiya an wa lan wa idzan wa kai. Ini semua ini menjazmkan kata kerja mudhari yang terletak setelahnya sendiri. Oke. Sedangkan dari lam kai, lam juhudi wa hatta wa jawabul fa wal waw wa au. Itu enggak bisa menjazmkan kata kerja sendiri. Oke, dia tidak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena kalau kita lihat lam kai itu asalnya memasuk apa? Memasuk isim. Memasuk isim saja itu asalnya. Dan lam juhudi juga isim juga. Dan hatta
isim juga. Jadi lamukai asalnya, lamu juhudi wa hatta itu dikhususkan untuk asma saja. Oke. Dan alfa wal waw wa au itu huruf atf. Asalnya digunakan untuk huruf atf. Sedangkan an, walan, wa idzan, wa kai dikhususkan untuk afal. Karena kan itu an, lan, idzan, kai itu menjazmkan kata kerja langsung. Kenapa? Karena itu dikhususkan untuk hafal. Sedangkan lamu kai, lamu juhudi, wa hatta itu asalnya digunakan untuk asma. Jadi seperti sekarang ada guru yang mengajari mungkin anak-anak SD, oke, dia mengajar mereka mungkin matematik ya, mungkin mengajar mereka itu matematik. Jadi kalau dia ke kelas yang lain dan di sana ada gurunya, tapi mungkin gurunya tidak ada, tapi dia di sana mengajarkan anak-anak di sana mungkin masalah bahasa Inggris. Apakah itu tamam? Apakah itu oke? Apakah bahasa Inggris itu nama apa? Jurusan dia atau tidak? Itu bukan jurusan dia, tapi dia di sana. Oke, menggantikan seorang saja di sana, mungkin temannya atau guru lain di sana. Tapi ini kaidahnya, setiap haruf, oke, yang memasuki isim saja hanya bisa bekerja dalam isim saja. Setiap huruf yang memasuki kata kerja saja hanya bisa bekerja dalam kata kerja saja. Oke, jadi setiap isim yang bisa masuk isim dan bisa masuk fiil, enggak bisa bekerja di sini dan tidak bisa di sana. Contohnya, oke, setiap harf yang hanya memasuki isim saja bekerja di sana saja. Seperti huruf jari, kita lihat kata seperti ini. Katabtu bil qalami. Bil qalami, apa yang mengkhafatkan kata kerja al-qalam di sana? Itu ba. Kenapa? Karena ba itu salah satu huruf jarri dan itu salah satu tanda ism juga. Kata kerja tidak bisa menerima huruf jarri. Oke, karena kan itu kata kerja karena kan itu harfunya mengkhafatkan akhir al-qalami, katabtu bil qalami. Oke, kita lihat kata seperti kata tanya seperti hal kataba Muhammadun ad-darsa. Apakah Muhammadun telah menulis ad-dars? Apakah Muhammad itu hal kataba? Oke, hal Muhammadun qa'imun? Apakah Muhammad berdiri? Di sini kita lihat hal itu memasuk kata kerja hal kataba dan memasuk kata benda juga hal Muhammadun jalisun, hal Muhammadun qa'imun. Jadi hal itu tidak bisa bekerja pada kata kataba dan tidak bisa bekerja pada kata Muhammad. Maksudnya nggak bisa menjazmkan atau menasabkan atau merafa'kan atau mengkhafatkan, nggak bisa itu. Karena itu seperti munafik ya, nggak punya iman. Seperti munafik yang bisa masuk ke sini ke sana. Jadi setiap huruf yang masuk ke isim dan masuk ke kata kerja itu nggak bisa bekerja di isim dan nggak bisa dengan kata kerja juga. Tapi setiap kata kerja yang dikhususkan untuk isim saja itu bekerja di sana, bisa mengkhafatkan seperti huruf jarri. Oke, yang pertama dikhususkan untuk isim. Dan setiap huruf juga dikhususkan untuk kata kerja hanya bisa bekerja dengan kata kerja saja. Seperti apa? Seperti nawasib, an, lan, idzan, kai. Tiga ini dikhususkan untuk kata kerja. Oke, dikhususkan untuk kata kerja. Jadi hanya bisa bekerja di sana saja. Hanya bisa bekerja di sana saja. Karena itu kita lihat kata ini, uridu an aktuba, an aktuba. Kenapa an di sini menasabkan aktuba sendiri? Kenapa? Karena an itu dikhususkan untuk kata kerja. Jadi kata kerja mudhari yang terletak setelah an itu harus menjadi apa? Mansub dengan an. Jadi kalau kita lihat huruf di sini, an-nawasib asyara itu ya, yang pertama an, lan,
Idza kai sama ini menasabkan kata kerja yang terletak apa itu di depannya. Oke. Jadi dari lamu kai, lamu juhudi wa hatta itu dikhususkan untuk apa? Untuk itu untuk al-isim. Karena kan itu dia menasabkan kata kerja dengan bantuan an. Dia nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena dia khususkan untuk isim saja. Jadi kalau dia sekarang mau menasabkan, dia nggak bisa sendiri, harus dengan bantuan an. Jadi kalau kita mau i'rab kata seperti ji'tuka li'ata'allama. Ji'tuka li'ata'allama. Li'ata'allama di sana yang menasabkan ata'allama itu bukanlah itu, tapi an mudmara yang menasabkannya. Kenapa li di sana nggak bisa? Karena lam itu dikhususkan untuk isim, bukan untuk kata kerja. Jadi ji'tuka li'ata'allama, lam itu lam ta'lil. Lam ta'lil mabni al kasri. Oke, dan ata'allama fi'il mudhari mansub bi an mudmara ba'da lam ta'lil. Bi an mudmara jawazan ba'da lam ta'lil. Kenapa jawazan? Karena kita bisa bicara ini ji'tuka li'an ata'allama atau ji'tuka li'ata'allama. Ji'tuka li'an ata'allama atau ji'tuka li'ata'allama. Dua benar ya. An ya bisa muncul atau tidak. Oke, li'ata'allama atau li'an ata'allama. Oke, saya lanjut i'rabnya. Li'ata'allama lam itu lam ta'lil mabni ala al-kasri. Ata'allama fi'l mudhari' mansub bi an mudmara jawazan ba'da lam ta'lil wa alamat nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu wa alamat nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Itu tentang lam ta'lil dan i'rab sama seperti itu ya. Oke, wa hatta itu juga asalnya huruf jarri. Hatta matla'il fajri kan? Hatta matla'il fajri. Jadi itu dikhususkan untuk asma saja. Jadi kalau ada di sini dan maknanya yang bisa menasabkan itu maknanya ila ke. Maknanya ila ke. Contohnya, nah, seperti sini ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan seperti sini? Oke, kalau seperti ini, kalau seperti contoh di sini, utlubul ilma hatta tafuz. Utlubul ilma hatta tafuz. Maknanya, utlubul ilma hatta tafuz. Maknanya, ila an tafuz. Hatta tafuza, atau ila maknanya, ila an tafuza. Hatta tafuza itu, kalau kita mau i'rab itu, tidak bagus kita bicara ini tafuza fil mudhari mansub bi atta. Kenapa? Karena hatta itu dikhususkan untuk isim saja, bukan untuk kata kerja. Oke, jadi hatta tafuza itu fil mudhari mansub bi an mudmara ba'da hatta wujuban, bi an mudmara wujuban ba'da hatta. Oke, wa alamat nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu, itu sampai akhirnya. Tentang sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ukhti Ukhti Dawi, Ukhti Azizia, ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Ukhti Arum, ada pertanyaan? Tidak ada, Ustadz. Ukhti Nur Hidayah. Belum ada, Ustaz. Tamam. Ukhti Fitra Malia, ada pertanyaan? Ukhti Fitri. Tidak ada, Ustaz. Oke, nah. Ukhti Hawa, ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Tamam. Oke, selain itu ada apa? Hatta ada
jawab bil fa wa au. Jawab bil fa wa wa au. Jawab bil fa wa wa au. Oke. Kalau kata seperti ini, aqbil, aqbil fa uhsina ilaika, aqbil fa uhsina ilaika, aqbil fa uhsina ilaika, atau aqbil wa uhsina ilaika. Aqbil itu kata perintah ya. Aqbil itu hadapannya. Oke, menghadaplah. Oke, aqbil menghadaplah. Fa uhsina dari uhsinu. Fa uhsina ilaika. Seperti fa uhsina itu jawaban. Jawaban untuk kalau seperti ini ya. Aqbil menghadaplah. Dia seperti ini datanya. Kalau saya melakukan itu apa yang terjadi? Oh, jawabannya fa uhsina ilaika atau wa uhsina ilaika. Fa'usna ilaika atau wa'usna ilaika. Oke, maka aku akan berbuat baik kepadamu, maka aku atau maka saya berbuat baik kepada kamu. Oke, itu digunakan untuk jawaban aqbil fa'usna ilaika atau aqbil wa'usna ilaika. Ini tentang alfa dan alwa. Oke, setelah itu kita sudah ambil al-jawazim. Oke, al-jawazim itu lamma, lam al-amr wa doa, la an-nahyi wa doa. Ini tentang al-jawazim, yang menjazmkan satu kata saja. Oke, setelah itu ada menjazmkan dua kata kerja dimulai dengan in wama waman wamahma wa idma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syiri khasatan wa idza fi syiri khasatan. Jadi selain yang tersebut tadi itu saya menjelaskan dua kata kerja, bukan satu lagi. In dan oke. Dan kata kerja yang pertama itu namanya fi'il syarat. Fi'il syarat. Dan kata kerja yang kedua namanya jawab syarat. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Lalu ada pertanyaan di sini? Nah, Tidak ada dari saya, Ustaz. oke, tamam. Okti apa ini? Okti Nur. Afwan Ustadz, izin bertanya. Silahkan. Untuk yang fi'il syarat dan jawab syarat itu yang bagaimana dan bagaimana maksudnya ya Ustadz? Oke, tamam. Kalau seperti ini, itu maknanya. Sepertinya kalau melakukan ini yang akan terjadi. Ini kalau nggak tahu jelas penjelasannya apa sebenarnya gimana. Oke, kalau ini terjadi, ini akan terjadi. Jadi kejadian hal kedua itu terkait dengan yang pertama. Kejadian hal kedua ada dua hal di sini. Ada yang pertama, yang kedua. Tapi kejadian yang kedua itu terkaitan dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu terjadi, memang yang kedua juga harus terjadi. Seperti ini ya. Seperti ini. Kalau kamu berdiri, saya pun akan berdiri. Jadi berdiri saya itu, oke, berdiri saya itu terkait dengan berdiri kamu. Kalau kamu tidak berdiri, itu artinya saya tidak akan berdiri. Paham enggak? Kejadian hal yang kedua terkait dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu terjadi, yang kedua itu juga tidak akan terjadi. Mengikuti gitu Ustadz, mengikuti jika yang pertama itu. Ya, seperti itu ya, mengikutinya saja. Oke, mengikutinya itu maknanya di sini. Oke, kita lihat kata yang pertama ya, in. Ini bagian yang kedua.
yang menjazmkan dua kata. In itu huruf ya, in itu harf. Jadi kalau in yajlis Zaidun, in yajlis Zaidun, atau in tajlis ajlis. In tajlis ajlis itu artinya kalau kamu tidak duduk, saya tidak akan duduk juga. Yani in tajlis, apabila kamu duduk, saya pun duduk. Apabila kamu duduk, saya pun duduk. In tajlis ajlis. In itu harfu syarat. Harfu jazmi syarat. Harfu jazmi syarat. Oke. Tajlis fi'l mudhari majzum bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun. Ajlis fi'l mudhari atau jawab syarat. Oke, fi'l mudhari majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Jawab syarat. fi'l mudhari majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Jawab syarat. Oke, in tajlis ajlis. Oke, apalagi in ta'kul akul, in ta'kul akul. Jadi makan kamu itu, makan saya itu mengikuti makanan kamu. Kalau kamu tidak makan, saya juga tidak akan makan. Oke, itu maksud dengan apa itu? Asyarti, itu maksud dengan asyarti. In taqum akum, in tajlis ajlis, in taktub aktub. In yajlis Muhammadun, in yajlis Muhammadun, oke, yaqum Zaid. Misalnya, in yajlis Muhammadun yaqum Zaid, atau in yajlis Muhammad yajlis Zaid. Jadi duduk Zaid itu mengikuti duduk siapa? Muhammad. Yang kedua terjadi atau mengikuti kejadian kedua itu mengikuti kejadian yang pertama. Kalau yang pertama tidak akan terjadi, yang kedua tidak akan terjadi juga. Ini tentang in. Dan fi'il yang pertama itu in yaqum Zaid, yaqum Muhammad, in yaqum Zaid, yaqum Muhammad. Yaqum itu yang dinamakan fi'il syarat. Yang yaqum yang kedua itu yang dinamakan jawab syarat. Itu jawabannya. Itu tentang in. Setelah in itu ada ma. Ma itu isim ya. Ma itu isim. Ma ta'kuluhu akul. Atau ma ta'kul akul. Ma ta'kul akul. Apapun yang kamu makan, saya makan juga. Apapun yang kamu makan, saya makannya juga. Apapun yang kamu makan, saya makan. Itu maknanya yang saya makan itu mengikuti apa yang kamu makan. Kalau kamu tidak makannya, saya juga tidak akan makannya. Oke. Kejadian yang kedua itu terkait yang pertama, mengikuti yang pertama. Kalau yang pertama tidak terjadi, yang kedua tidak akan terjadi. Oke. Itu tentang ma. Dan ma digunakan untuk yang tidak berakal ya. Ma dengan alif, bukan man, tapi ma dengan alif digunakan dengan yang tidak berakal. Sedangkan man itu juga isim, tapi digunakan untuk yang berakal. Seperti ini, man tadribuhu abribuhu. Man tadribuhu abribuhu. Itu artinya siapapun atau siapa saja yang kamu memukul, saya pun memukulnya. Siapa saja yang kamu memukul, saya pun memukulnya. Oke, man tadribuhu adribuhu. Man tadribu adribuhu. Itu makna man. Ma digunakan untuk yang tidak berakal, sedangkan man digunakan untuk yang berakal. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai di atas. Afwan Ustaz, berarti yang tadi man tadribuhu itu untuk fi'il syarat dan adribuhu itu untuk jawab syaratnya ya? Oh, betul ya. Itu jawab syarat. Itu jawab syaratnya. Tenang, syukran Ustaz. Itu cara sama seperti itu ya.
Oke, selain itu ada mahma. Ada mahma. Mahma taf'al af'al atau mahma ta'mal a'mal. Mahma taf'al af'al atau mahma ta'mal amal. Jadi setiap yang kamu melakukan, oke, saya juga melakukannya. Jadi apa itu? Lakukan atau bahasa saya gimana? Oke, perbuatan yang pertama itu, perbuatan yang kedua itu terkait atau akan terjadi setelah yang pertama itu terjadi. Kalau yang pertama itu tidak, yang kedua juga tidak akan terjadi. Oke, apapun yang kamu melakukan, saya juga akan melakukannya. Oke, saya juga melakukannya atau akan melakukannya. Ma taf'al af'al, apapun yang kamu melakukan, saya pun melakukannya. Saya pun melakukannya atau saya pun melakukan. Ini tentang mahma. Setelah mahma ada idma. Idma yajlis Muhammadun yajlis Zaidun. Idma yajlis Muhammadun yajlis Zaidun. Maaf kalau saya harus menggunakan pepatus tapi nggak bisa sekarang ya. Insya Allah nanti mungkin besok ya. Atau saya kirimkan penjelasannya lagi ke grup insya Allah. Oke, idma yakum Muhammadun yakum Zaidun. Idma yakum Muhammadun yakum Zaidun. Apabila Muhammad berdiri, oke, nama apa? Muhammad pun akan berdiri. Apabila Zaid berdiri, Muhammad pun berdiri. Itu maknanya. Selain itu ada ayu. Ayu digunakan untuk yang berakal dan yang tidak berakal. Ayu yang digunakan untuk yang berakal dan yang tidak berakal. Dan punya urusan khusus ya. Saya menjelaskan nanti di grup insya Allah. Oke, nah. Contohnya, ayyan taktub aktubuhu. Ayyan taktub aktubuhu. Ayyan taktub aktubuhu. Apapun yang kamu menulis, tentu saya juga menulisnya. Oke, ayyan taktub aktubu. Apapun yang kamu menulis, saya juga menulisnya. Ayyan taktub aktubuhu, maafkan, ayyan taktub aktubuhu. Apapun yang kamu menulis, saya juga menulisnya. Oke, ayyan taktub aktubuhu. Setelah itu ada mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syirri khassa. Ada mata. Mata apa? Mata tajlis ajlis. Atau mata ta'kul akul. Mata tashrab ashrab. Mata tashrab ashrab. Itu maknanya kapan ya? Kapan saja kamu makan, maka saya juga makan. Mata ta'kul akul. Kapan saja kamu makan, saya juga makan. Saya juga makan. Ini tentang mata. Setelah itu ada wa ayyana. Ayyana artinya mana saja. Artinya mana saja. Setelah itu ada aina. Aina artinya di mana saja. Setelah itu ada anna. Artinya anna kaifa. Arti yang digunakan untuk makna kaifa. Oke, seperti kata di sini ya. Anna taqra al-Qur'ana tarbah. Anna taqra al-Qur'ana tarbah. Anna taqra al-Qur'ana tarbah. Oke, selain itu ada haitsuma. Dan setelah itu ada kaifama, wa akhirnya ada idza. Dan haitsuma wa kaifama wa idzama. Haitsuma tuti'uhu tu'ta ajran. Haitsuma tuti'uhu tu'ta ajran. Wa kaifama taktub aktub atau kaifama tajlis ajlis.
atau kaifama tarsum arsum. Ini bagaimana, maknanya bagaimana. Dan setelah itu ada yang terakhirnya idza fi syiri khasatan, idza digunakan dalam syiri saja. Idza digunakan dalam syiri saja. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ukhti Dewi. Afwan, tidak ada Ustaz. Ukhti Nur Hidayah. Afwan, belum ada Ustaz. Ukhti Aruf. Tidak ada Ustadz. Ukhti Azizia. Ukhti Azizia. Oke, tamam tanpa kia sibuk ya. Oke. Baik. Oke, tamam. Nanti saya mengirimkan lagi ya. Karena nggak bisa menggunakan tempat tulis sekarang. Oke. Karena kan itu saya yang membaca saja sekarang ya. Oke, insya Allah besok kita mulai dari Marfu'atul Asma. Kita mulai dari Marfu'atul Asma besok. Oke, sampai besok. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup saja ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah SWT membarakkan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz.